Maka sebetulnya NU yang mestinya harus memperalat PKB, bukan PKB memperalat NU. NU harus memperalat politik, bukan partai politik yang memperalat NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Leman Haris di acara Sandasan Usik. Pemirsa Sandasan, seminggu terakhir gitu ya, beberapa hari terakhir kita banyak dihidangkan sebuah informasi dan berita yang dikomentari oleh banyak pihak gitu ya, terkait dengan urusan struktur kepengurusan PBNU dan juga langkah-langkah dari Ketua PBNU terkait dengan urusan NU ke depan gitu ya. Kita baca dulu sebuah berita dari Kompas ini tadi malam ya. Kita baca dulu pemirsa. Jakarta Kompas TV, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama NU Yahya Khalil Stakuf memastikan tak akan ada calon presiden maupun calon wakil presiden dari PBNU pada Pilpres 2024 mendatang. Hal tersebut ditegaskan Gus Yahya sapaan akrab Yahya Khalil Stakuf dalam program Prosi Kompas TV dengan tajuk Wajah Baru Nahdlatul Ulama. Spesifik sekali, saya tidak mau ada cawapres dari PBNU, tegas Gus Yahya. Itu dauh beliau. Pemirsa, alasannya kata Gus Yahya karena ia tidak ingin PBNU memfasilitasi pihak-pihak tertentu di dalam kompetisi politik praktis. Alasan lain Gus Yahya menjauhkan PBNU dari kepentingan politik praktis adalah karena belajar dari apa yang telah terjadi pada Pilpres 2019 lalu. Karena kita sudah pernah mengalami luka-luka yang luar biasa gara-gara menjadi pihak dalam kompetisi dan belum sembuh hingga hari ini. Kemarin itu Pilpres 2019 warga NU itu separuh kampret, separuh cebong. Iya. Ini yang harus disembuhkan kembali jelasnya. Alasan itu yang menjadi pegangan Gus Yahya agar tidak ada PBNU yang menjadi capres atau cawapres. Bahkan dia saat penunjukan pengurus, Gus Yahya telah menekankan kepada calon pengurusnya untuk tidak berpolitik praktis pada Pilpres 2024 mendatang. Jadi PBNU diperintahkan sejak awal kalau dia mau capres-cawapres ya jangan jadi pengurus PBNU, tegas Gus Yahya. Itu pemirsa, sebelumnya keputusan PBNU periode 22-27 resmi diumumkan ke publik pada Rabu 12/22 di gedung PBNU Kramat Jati 164 Jakarta Pusat. Itu pemirsa. Berita dari Kompas.tv ya, tentang masalah ijtihad dan dari Gus Yahya terkait dengan bagaimana NU ke depan. Ini sangat luar biasa ya, bahkan banyak sekali yang mendukung langkah-langkah ini insya Allah, dan pasti juga tidak sedikit yang justru mempertanyakan. Pasti tidak sedikit yang mempertanyakan, itu catatannya. Memang kalau sedikit feedback ke belakang gitu ya, Pilpres kemarin PBNU terkesan masuk ke dalam kompetisi politik, terkesan. Dan ini sepertinya yang dirasakan oleh Rais PBNU hari ini, Gus Yahya. Sehingga dawuhnya di berita ini semacam itu, untuk menyembuhkan luka para Nahdliyin yang terpecah, ada yang kampret, ada yang cebong dan semacamnya. Itu sehingga berijtihad untuk bagaimana PBNU dan NU tidak
tidak masuk ke dalam dunia politik praktis. Pengurus-pengurusnya, catatannya pengurus-pengurusnya tidak boleh masuk ke politik praktis. Ini saya sebagai Nahdiyin ya merasa bahagia mendapat informasi ini, juga tidak menafikan pasti tidak sedikit juga Nahdiyin yang mempertanyakan kenapa ada langkah hal semacam ini. Kenapa ada hal semacam ini? Karena arah politik NU yang dikomandani oleh Gus Yahya ini justru ingin mensterilkan pengurus PBNU itu dari politik praktis. Muncul beberapa informasi sebelum ini pemanggilan pengurus PCNU Banyuwangi, pemanggilan pengurus PCNU Sidoarjo kalau nggak salah, tabayun terkait dengan urusan berita ada deklarasi salah satu calon presiden, dan itu kalau tidak salah acaranya Caimin ya, Gus Muhaimin, ketua PKB. Kalau kita bicara dari sejarah, memang PKB itu sebetulnya adalah anak kandung dari NU. Karena deklaratornya NU, yang mendeklarasikan adalah NU. Tapi kesimpulan dan kesan yang selama ini muncul di publik, dan mungkin Gus Yahya itu ketua NU hari ini, bahwa selama ini itu justru NU diperalat oleh politik. NU diperalat oleh politik. Mungkin banyak yang menyimpulkan hal semacam itu ketika menyaksikan proses perjalanan NU sebelumnya. Di sisi yang lain, saya justru sangat sepakat dan sangat menyetujui itu adalah ada salah satu dawuh dari salah satu kiai di Jawa Timur, entah siapa namanya, saya lupa. Kalau melihat sejarahnya, NU itu melahirkan PKB secara kultural gitu ya, secara historisnya, maka sebetulnya NU yang mestinya harus memperalat PKB, bukan PKB memperalat NU. NU harus memperalat politik, bukan partai politik yang memperalat NU. Kedua kalimat ini sebetulnya meskipun agak mirip-mirip gitu, tapi sangat berbeda maknanya gitu. Sangat berbeda maknanya. Karena ketika NU memperalat partai politik PKB gitu ya, maka perjuangan NU, perjuangan moral politik NU, politik moral NU akan bisa disinergikan dalam konteks ini, dalam konteks kebangsaan kita. Apalagi tidak hanya urusan PKB itu, karena PKB menangnya PKB kan sejarahnya memang NU yang melahirkan. Tapi kalau NU bisa membuka sayap lagi kepada partai-partai yang lain, bagaimana mensinergikan perjuangan kebangsaan ini dengan memakai NU memperalat partai politik, NU memperalat partai politik untuk bagaimana bersama-sama memperjuangkan kebangsaan Indonesia ini agar sesuai dengan apa yang kita katakan oleh para masyayikh dan para muassis bangsa ini dan muassis NU khususnya. Ini akan semakin menarik dan semakin efektif menurut saya peran dan keberadaan NU ke depan. Tapi pemirsa Sandasan, tidak mau rasa hormat saya, rasa tawadu saya kepada para masyayikh, para kiai sebagai Nahdiyin, langkah-langkah yang dilakukan oleh PBNU hari ini penting untuk diapresiasi, penting untuk dihusnudzoni gitu ya, penting untuk dihusnudzoni, karena
kalau kerja-kerja politik praktis yang selama ini kita lihat, kita saksikan, justru itu dapat dan mampu untuk memperalat NU. Ini kebalik gitu. Ini kebalik. Hal yang pas sebetulnya, sebagaimana apa yang dikatakan oleh salah satu kiai di Jawa Timur itu, NU yang harus memperalat politik. Kalau dalam konteks ini NU yang harus memperalat PKB kalau bicara PKB. Karena secara sejarah PKB memang dihadirkan NU. Kalau ada politisi-politisi PKB yang mulai tersesat dalam macam, kalau PKB sudah mulai melenceng dari alur perjuangannya NU, maka NU lah yang harusnya meneguh dan meluruskan kembali. Itu makna bebas dari saya, dari apa yang dikatakan oleh salah satu kiai di Jawa Timur tentang masalah sebetulnya NU yang harus memperalat PKB gitu. Bukan PKB atau partai politik yang peralat NU. Ini kan terjadi sebaliknya. Nah, apa yang dilakukan oleh Gus Yahya mau steril dari politik praktis, sekali lagi ini akan banyak para Nahdliyin yang mengapresiasi, akan banyak aktivis-aktivis NU, anak-anak NU yang mengapresiasi, dan saya yakin juga tidak sedikit yang mempertanyakan. Tidak sedikit yang mempertanyakan. Tapi saya berharap teman-teman dan juga para Nahdliyin, kita berharap berhusnudon saja terhadap ijtihad moral politik moralnya Gus Yahya dalam membawa NU ke depan. Itu adalah untuk bagaimana salah satu yang sudah disampaikan di berita tadi, untuk merajut kembali polarisasi dan juga perpecahan yang terjadi di tubuh Nahdliyin sebelumnya, ada di Cebong dan juga ada di Kampret. Itu dirajut kembali menjadi Nahdliyin yang seutuhnya. Kita harus husnudzoni bahwa memang Gus Yahya ingin membawa NU ini kepada kemurnian perjuangan NU yang sebenarnya, yang sebenarnya. Meskipun di sisi yang lain pasti tidak sedikit yang mempertanyakan bahwa langkah-langkah yang dilakukan oleh beliau Gus Yahya ini tidak lepas dari sejarah perjalanan NU dan juga politik di kalangan NU sendiri. Di kalangan NU sendiri. Tapi mudah-mudahannya saya berhusnudzon kepada beliau, tidak sama dengan orang kebanyakan, karena beliau adalah kiai dan masyayikh, orang-orang pilihan, orang-orang yang sensitivitas kolbunya sudah insya Allah fasih gitu, dan sudah terasah. Pikiran-pikiran nakal, logika-logika nakal, rumusan-rumusan nakal, bahwa apa yang dilakukan oleh Gus Yahya hari ini itu akibat dari sebuah kalau pakai istilah pastilah orang biasaan itu ya, dendam terhadap historis perjalanan politik sebelumnya di NU dan di PKB gitu ya. Insya Allah tidak semacam itu, meskipun tidak sedikit orang, tidak sedikit warga Nahdliyin yang berpikir ke arah itu. Tapi saya yakin dan mudah-mudahan gitu ya, apa yang saya ucapkan ini tidak mengurangi rasa tawadhu saya kepada beliau, para masyayikh semuanya, baik yang masuk di kepengurusan PBNU atau yang tidak masuk, baik yang mundur atau yang masih tetap menjadi pengurus PBNU. Tidak mengurangi rasa hormat saya kepada para beliau itu. Mudah-mudahan apapun yang menjadi ijtihad leadershipnya, ijtihad kepemimpinan dari Gus Yahya ini betul-betul nanti bisa membawa NU ini kepada kemurnian perjuangan yang sebenarnya, betul-betul bisa membawa pada kemurnian perjuangan NU yang sebenarnya, yaitu perjuangan politik moral kebangsaan, menjaga keutuhan bangsa ini dengan ideologi dan akidah yang diyakini, yang menjadi pedoman keagamaan di NU, yang insya Allah itu juga akan bisa merajut kebinekaan di Indonesia. Itu pemirsa, saya tidak akan terlalu banyak untuk musik masalah ini, cuma ini hanya sekedar berbagi
kesimpulan saja dengan para pemirsa, karena saya adalah bagian dari Nahdiyin. Saya berhusnudon saja kepada Gus Yahya bahwa NU ke depan akan lebih semakin fokus untuk bagaimana mengembangkan perjuangan NU yang sebenarnya. Dan mudah-mudahan meskipun masih terjadi polarisasi dan keterbelahan di dalam tubuh NU, segera terajut kembali dan menjadi satu kembali, bersama-sama berjuang untuk bangsa ini dan untuk martabat NU seutuhnya. Pemirsa, saya tidak mau panjang lebar karena takut su'ul adab kepada masyayikh. Sekali lagi sebelum saya ini tutup, permohonan maaf saya kepada para masyayikh. Saya memberanikan diri untuk musik dan berbicara terkait masalah ini karena saya sebetulnya ingin berbagi gitu ya, ingin berbagi kesimpulan dengan teman-teman yang seumuran dengan saya dan sekelas saya gitu ya, untuk bagaimana melihat, bagaimana menyaksikan dan bagaimana menyimpulkan realitas yang terjadi di tubuh NU dan bagaimana kedepannya NU harus berjalan. Itu pemirsa, mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf para masyayikh semuanya. Mudah-mudahan saya dimaafkan karena terlalu lancang dan berani berbicara terkait dengan urusan langkah-langkah pengurus PBNU ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.